Minggu depan F1 akan kembali mengadakan sprint race. Dan tentunya ini merupakan sprint race pertama di 2023. Juga merupakan sprint race pertama di trek Baku Azerbaijan Grand Prix. Ya gue sih jujur excited ya kalau ada sprint race gini karena itu berarti di 3 hari weekend itu bakal full dengan hiburan. Dan ya gue tahu mungkin masih ada beberapa orang, ya nggak beberapa juga sih, banyak tapi ya bener-bener nggak mendukung sprint race ini. Tenang, bukan kalian doang kok. Ada beberapa pembalap dan beberapa member dari tim juga sebenarnya nggak ngefan sama sprint race ini. Salah satunya, ya abang Belanda kita, Max Verstappen, yang bahkan sempat memberikan ultimatum kalau F1 terus berubah, dia bisa aja mengakhiri karir F1-nya dalam waktu dekat. Waduh. Oke, tapi kita nggak akan bahas itu. Hari ini kita akan bahas soal format baru sprint race. Nah sebelumnya, mungkin kalian masih ada yang bingung. Bang, sprint race itu maksudnya gimana dah? Dan mengapa dipakai untuk F1? Nah, sprint race ini ya sebenarnya balapan biasa dengan jarak 100 km. Seperti namanya, balapan ini ya sprint gitu kan. Itu berarti tidak ada pit stop, kecuali kalau ban puncture atau front wing dulu copot, yang dimana ini merupakan hobinya K-Mag musim lalu. Dan ya sprint race ini berjalan sekitar ya 30 menit lah average. Karena cuma 100 km gitu. Cuman ya bang ya, 100 km itu udah kayak jarak Jakarta ke Cikampek loh. Ya intinya gitu. Dan format awal dan sampai sekarangnya ialah FP1 dan qualifying untuk hari Jumat. Dan qualifying ini menentukan grid untuk sprint race. Lalu Sabtunya diadakan free practice 2 dan sprint race-nya. Hasil dari sprint race itu akan menentukan grid untuk balapan hari Minggunya, the main race. Sekaligus pembalap yang finish top 8 di sprint race akan dapat poin 8-1. Nah, itu formatnya. Tapi sekarang mungkin kalian bertanya-tanya nih, buat apa sih ngadain sprint race? Nah, tujuan utamanya ya udah jelas, duit dan entertainment. Seperti yang gue bilang tadi, dengan weekend sprint race ini, kita akan dihibur di 3 hari itu. Qualifying di hari Jumat, sprint race di hari Sabtu, dan race utamanya di hari Minggu. Jadinya kan di 3 hari itu banyak yang nonton, dan itu berarti duit melimpah ya kan bos ya? Banyak yang gak seneng sama sprint race ini. Kenapa? Karena ini telah sedikit mengubah DNA F1. Ya, karena DNA F1 terkait ini ya format yang biasa gitu kan. Free practice 1, 2, 3, qualifying, dan race seperti biasa lah. Dan tentu banyak orang itu sedikit anti sama yang namanya perubahan. Contoh aja, ketika F1 berubah dari suara mesin V8 yang suaranya kayak kaleng kalau teriak, jadi suara mesin V6 hybrid yang suaranya udah kayak knalpot ya kentut karena kebanyakan makan lontong sayur. Oh ya ngomong-ngomong selamat hari lebaran ya guys ya. Bagi kalian yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin ya guys ya. Oke lanjut ke topik. Selain itu ada juga perubahan seperti mobil F1 yang menggunakan fitur keamanan halo. Dan karena banyak orang nggak suka gitu kan. Karena buat mobil F1 tuh kayak flip-flop. Walaupun akhirnya terbukti bahwa halo itu memang merupakan fitur keamanan yang sukses. Dan telah menyelamatkan banyak sekali nyawa pembalap. Nah, apakah sprint race itu akan menjadi seperti itu? Mungkin butuh waktu untuk ngebiasain aja gitu kan ya. Ya, hanya waktu yang akan menjawab. Emang semenjak Stefano Domenicali ini menjabat sebagai CEO F1, ada-ada aja emang perubahan-perubahan yang dia buat. F1 yang awalnya masih normal-normal aja gitu kan ya, saat dia tiba langsung dah tuh berubah berbagai macam hal kan ya. Kayaknya menurut dia, normal itu adalah hal yang tidak bagus. Harus mainstream dulu baru bagus gitu kan. Kayaknya dia pas skripsi kuliah dulu sempat dapat judulnya normal, tapi karena normal sama dengan tidak bagus, dibikinlah judulnya mainstream. Sampai DNA dari skripsi itu pun juga berubah. Nah, jadi bahas itu dah. Oke, lanjut. Back to the topic. Nah, sprint race dengan format ini udah dilakukan sebanyak 6 kali. Dan menurut gue, ide sprint race ini dalam memberikan entertainment sebenarnya berhasil. Dan duit pun gue yakin juga cair banyak lah. Karena jujur aja nih ya, gak banyak orang yang menonton hari Jumat karena cuma free practice gitu kan ya. Walaupun ada juga pasti yang nonton sih, nggak semua lah ya. Kebanyakan orang lebih milih nonton qualifying atau race karena itu daya tarik keseruannya tuh di situ gitu kan. Nah mungkin ini maksud Stefano yang pengen di setiap hari weekend F1 itu banyak yang nonton. Meskipun ada halangan juga sih sebenarnya karena hari Jumat itu kemungkinan masih ada yang sibuk sekolah atau kerja, khususnya di Eropa dan Amerika. Tapi mayoritas di Asia kayak kita kan udah santuy di rumah karena udah malam gitu pas qualifying hari Jumatnya.
Ya nggak masalah lah ya, setidaknya menambah penonton dikit gitu kan, yang di Asia. Nah, tapi format sprint race ini, menurut gue harus diatur lagi sih kata gue. Khususnya di sprint race dan qualifying. Menurut gue, sprint race itu harusnya tidak menentukan grid untuk balapan besoknya. Karena banyak tim dan pembalap tuh bakal main safe di sprint race. Karena ya buat apa kalau misalnya lu nge-push di sprint, nantinya lu terseok, start paling belakang, dan bikin ribet sendiri untuk mencetak hasil tinggi di race-nya, ya kan? Apalagi di sprint, yang dapat poin itu cuma top 8. Dan kalau ngeliat situasi sekarang di 2023, ada 4 tim yang berada di kelas papan atas lah ya, yaitu Red Bull, Aston Martin, Ferrari, dan Mercedes. Jadi tim papan tengah ya bodo amat lah ya, yang penting main aman dan lebih mementingkan balapan besoknya. Nah, kalau banyak yang main safe, ya ibaratnya kan kayak bosen kan, karena lu cuma ngeliat acara 20 pembalap San Modri gitu kan ya, alias acara yang bikin kita turu. Nah, makanya kalau misalnya ada perubahan format sprint race, gue tuh setuju, dan gimana tuh format barunya? Jadi di hari Jumat, mereka mengadakan free practice, dan satu-satunya free practice juga tuh. Lalu qualifying untuk main race. Lalu di hari Sabtunya, qualifying sprint race ya, qualifying akan menentukan grid sprint race dan sprint race-nya. Dan hari Minggu ialah race utamanya seperti biasa. Jadi mereka bakal mengadakan 2 kali qualifying dan hanya sekali free practice. Nah, free practice kali doang itu udah biasa sih di F2 atau F3 ya kan. Tapi kalau F1 entahlah ya. Tapi dengan format ini, keluhan gue tadi udah teratasi, yaitu hasil sprint race tidak menentukan grid untuk balapan utamanya, karena mereka bakal mengadakan 2 qualifying. Dan katanya 10 tim tuh udah setuju sama format baru ini. Tapi, gue sedikit mengkhawatirkan soal minimnya free practice. Tapi ya, coba dulu lah ya, mungkin apakah format ini bakal berjalan dengan lancar, atau bakal ada cekuan dan bikin pembalap dan tim komplain ya kan? Tapi ya, kalau mereka udah setuju, harusnya mah nggak ada yang bakal komplain lah ya. Soalnya mereka mah kalau komplain, sebenarnya bukan soal format sprint race. Mereka bakal komplain soal mobil Ceko lebih tepatnya. Sebenarnya gue punya format sprint race versi gue sendiri ya, yaitu hari Jumat seperti biasa FP1 dan qualifying. Lalu Sabtunya FP2 dan sprint race, dan hari Minggunya main race-nya. Sebenarnya sama sih, sama format yang lama. Tapi qualifying menentukan grid untuk sprint dan race utamanya, jadi dua-duanya ya. Jadi bukan sprint race yang menentukan grid race utamanya. Lalu dari segi poin, sprint race menurut gue juga kalau bisa semua pembalap tuh dapat poin. Jadi sistem poinnya itu ya 20-1 ya kan. 20 yang menang, 1 yang posisi terakhir. Gue sebenarnya terinspirasi sih sama Erva ya. Pas dia bikin konten My Driver dulu. Dan bisa dicoba sih. Tapi ya gue bukan Stefano Domenicali. Jadi gue hanya memberikan opini aja. Nah, kalau kalian punya format versi kalian sendiri, bisa lah tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian niat, bolehlah kalian datangin juga kantor Stefano Domenicali ya kan. Siapa tahu bakal diterima konsep kalian. Ya walaupun gue yakin banyak dari kalian konsepnya itu lebih memilih untuk gak usah ada sprint race aja gitu kan. Ya sorry to say, kalian datang ke kantor dia pun kalau konsepnya kayak gitu, endingnya aja pasti diusir kalian. Oke lah, sekian video kali ini. Yuk semangat, masih ada seminggu lagi spring break-nya ya. Sedikit kosong ya April ini karena minimnya F1 gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow IG gue ya. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.